Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu bersuka cita, sehat dan penuh berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan. Dari malam hingga pagi ini, Tuhan sudah melindungi kami. Dan saat ini kembali kami ada, semua adalah kemurahan-Mu. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 46 sampai 48. Tertulis demikian: Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemilu baru saja selesai dan proses penghitungan suara sedang berlangsung. Tapi efek-efek samping dari pemilu masih nampak di mana-mana. Ada orang yang unfriend temannya di media sosial, memutus hubungan dan koneksi pertemanan karena berbeda pilihan. Ada yang saling hujat dan saling mengumbar kemarahan. Ada anggota keluarga yang diusir dari rumah karena ketidaksamaan preferensi pada kandidat. Ada anggota jemaat yang keluar dari komunitas gereja karena merasa berbeda dengan gembalanya, dan sebagainya. Menimbang semua hal ini, kita perlu mengingat kembali pada firman Tuhan. Sudahkah kita mengikuti tuntunan firman-Nya? Ataukah kita melangkah keluar dari kehendak-Nya? Kita perhatikan Matius 5 ayat 46-48 ini. Di situ Tuhan Yesus berkata, Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana tingginya standar dan kualitas kasih kita kepada sesama. Kasih kita tidak sama standarnya dengan dunia ini. Orang-orang pada umumnya berbuat baik pada yang juga berbuat baik, mengasihi kepada yang mengasihi, menghormati pada yang menghormati. Tapi kita harus lebih daripada itu. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan dunia ini? Kalau kita menghormati orang yang menghormati kita, apa kelebihan kita dari orang lain yang juga melakukan hal yang sama? Kita harus punya standar kasih sorgawi yang berwujud pada mengasihi hingga ke level kasih yang tertinggi, yaitu kasih yang tidak melihat siapa, kasih yang mengatasi kebencian, kasih yang mengatasi perbedaan, kasih yang mengatasi permusuhan, kasih yang mengatasi segala tembok penghalang, kasih yang sempurna seperti Tuhan. Kalau kita belum bisa mengasihi musuh, belum bisa mengasihi orang yang merugikan kita, belum bisa mengasihi orang yang mengkhianati kita, belum bisa mengasihi orang yang menyakiti hati kita, berarti kasih kita masih perlu disempurnakan. Kita perlu minta kekuatan dari Tuhan untuk menambah kapasitas kasih kita agar sesuai dengan standarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Adakah hati kita saat ini penuh kebencian, dendam, amarah, kekesalan kepada sesama kita, kepada orang-orang yang berbeda pilihan atau latar belakang, atau apapun juga? Mungkin ada kebencian kepada suami, atau kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada saudara. Mari belajar untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus, yang sanggup mengasihi semua orang berdosa dan yang telah menyalibkannya, dan yang telah mengampuni kita, serta mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menegur kami, membentuk kami, menolong kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap hari. Kami sadari dan akui bahwa seringkali kami masih kurang dalam mengasihi sesama kami. Kasih kami masih bersyarat ya Tuhan. Kasih kami masih memandang perbedaan. Kasih kami masih melihat situasi. Kasih kami masih bergantung pada emosi kami. Tolong kami Tuhan supaya kami mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Mengasihi dengan sempurna seperti kasih-Mu yang sempurna. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan kami, tambahkan kasih kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengasihi seturut dengan standar-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami selalu mengingat dan menghidupinya setiap hari. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dan sertai dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Biarlah tangan Tuhan melawat, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, memberikan kekuatan baru. Dan Tuhan berikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia. Berkat-Mu atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu dan atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk semakin mengasihi seperti kasih Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.